Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rahma Faradita Suyatno SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pertanian. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami mengenai asuransi pertanian, perubahan iklim, dan ketahanan pangan. Studi kasus petani di Cina. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Alifah Rahman dengan NIM akhir 091. Saya Norma Yulisa dengan NIM akhir 052. Saya Nashwa Malia dengan NIM akhir 058. Saya Konita Rahma Akila dengan NIM akhir 073. Saya Kudratun Alifia dengan NIM akhir 084. Saya Irma Hanum Asyifa dengan NIM akhir 100. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang terdiri dari definisi, sejarah, jenis-jenis asuransi pertanian. Yang kedua ada permasalahan di Cina yang menyebabkan adanya asuransi pertanian. Yang ketiga hubungan perubahan iklim dan ketahanan pangan. Yang keempat ada hubungan asuransi pertanian dengan ketahanan pangan. Yang kelima ada hubungan asuransi pertanian dengan dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. Yang keenam ada teori utilitas yang diharapkan dan teori prediksi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya langsung kita masuk ke dalam materi yang pertama yaitu definisi dari asuransi pertanian. Nah teman-teman, seperti yang dapat kita lihat sekarang bahwasannya sistem asuransi pertanian ini merupakan sektor utama ekonomi negara dan pengembangan sektor pertanian secara umum. Seperti yang dapat kita lihat sekarang, negara Tiongkok atau China ini merupakan salah satu negara pertanian terkemuka yang menunjukkan indikator ekspor produk pertanian yang baik. Nah, dengan bantuan program asuransi ini, para petani menjadi aman dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi perdesaan dan sebagai hasilnya seluruh ekonomi di negeri Tiongkok. Asuransi pertanian juga merupakan bagian integral dari perekonomian Tiongkok dan banyak negara lain. Bahkan negara-negara dengan perekonomian terkemuka mengikuti pasar asuransi pertanian dengan penuh wawasan. Dimulai sebagai program percontohan, asuransi pertanian ini telah menjadi proyek yang sukses dan sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah telah memperkenalkan program subsidi yang mendapat pengakuan di antara perwakilan sektor pertanian. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya Cina memiliki populasi yang signifikan yang tinggal di daerah pedesaan, di mana sektor pertanian merupakan mata pencarian utama dan bagian yang tidak terpisahkan darinya. Maka bencana alam yang sedang terjadi di Cina ini menyebabkan terbentuknya program asuransi pertanian. Nah, teman-teman, apa sih definisi dari asuransi pertanian? Yuk kita simak. Jadi, asuransi pertanian adalah suatu mekanisme perlindungan finansial yang dirancang untuk membantu petani mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan pertanian. Asuransi ini memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh petani akibat berbagai faktor seperti bencana alam, banjir, kekeringan, angin topan, dan lain sebagainya. Penyakit tanaman dan hewan serta fluktuasi harga komoditas juga memungkinkan seseorang untuk menggunakan asuransi pertanian. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya ini untuk mengurangi ketidakpastian ekonomi yang dihadapi oleh petani, serta meningkatkan stabilitas pendapatan mereka dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Oke, yang selanjutnya ini ada sejarah asuransi pertanian di Cina. Nah, teman-teman, sejarah asuransi pertanian di Cina ini dimulai pada periode awal 1980-an, di mana asuransi pertanian di Cina masih sangat terbatas. Tetapi teman-teman, meskipun kita dapat mengatakan bahwa pasar asuransi pertanian baru beroperasi pada tahun 1980-an, sebelumnya telah ada uji coba untuk meluncurkan program asuransi pertanian. Nah, uji coba pertama dilakukan pada tahun 1949 sampai 1950, tetapi hanya diperkenalkan di beberapa provinsi saja dan hanya menangani tanaman pangan dan ternak. Yang selanjutnya ini pada tahun 1980 sampai dengan 2000, beberapa perusahaan asuransi mulai memperkenalkan produk asuransi pertanian, tetapi adopsinya masih rendah. Jadi setelah laporan Dewan Negara pada tahun 1982 diputuskan untuk memulai kembali program asuransi pertanian. Kali ini program tersebut menjadi lebih efektif karena di tahun 1980-an itu puncak pembangunan sektor pertanian terjadi. Pada saat ini pertanian meningkatkan PDB Tiongkok lebih dari 10% dan pendapatan petani tumbuh kira-kira pada angka yang sama.
Nah, teman-teman, sekitar tahun 1993 itu menjadi tahun yang menguntungkan bagi petani dan negara karena program asuransi dan produknya tersedia hampir di semua provinsi terpencil di Tiongkok. Jadi, sistem asuransi pertanian ini mengalami kerugian dengan kerugian maksimum lebih dari 130% dan bahkan tingkat kerugian minimumnya tinggi sekitar 70%. Kenaikan selalu diikuti oleh penurunan dan pasar asuransi pertanian di Tiongkok tidak terkecuali. Jadi, setelah tahun 1993 situasinya berubah total. Premi tahunan menurun dan sistem asuransi pertanian memburuk. Sehingga pada tahun 1987 pemerintah meluncurkan proyek percontohan pada tahun 1987, tetapi hanya memilih beberapa daerah saja yang ikut serta. Program ini hanya menanggung tanaman, rumah, kompensasi tenaga kerja, dan ternak. Sehingga pemerintah, masyarakat, dan petani menanggung biaya premi. Sedangkan petani wajib membayar jumlah tersebut pada gilirannya. Jumlah yang diasuransikan menjadi 10 kali lebih besar setelah 1 dekade beroperasi. Program ini menghentikan kegiatannya karena kerugiannya cukup besar. Dan bencana alam ini merupakan sisi buruk kehidupan petani di Tiongkok karena bencana alam membawa banyak kerugian bagi petani dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sistem asuransi pertanian. Kerugian tahunan dari asuransi tanaman, pangan, ternak, dan produk pertanian lainnya hampir membuat aktivitas perusahaan asuransi menjadi sia-sia. Pada saat itu, program asuransi pertanian belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan pasar pertanian. Itu terjadi pada tahun 2003. Nah, selanjutnya yang ketika ini adalah fase modern dan pengembangan, yaitu tahun 2004 sampai sekarang. Pemerintah memberikan subsidi premi asuransi untuk mendorong petani mengadopsi asuransi pertanian. Nah, pada tahun 2004 ini pendekatan baru harus berbasis kebijakan, tetapi tidak semua daerah mampu melaksanakan program tersebut karena biayanya yang tinggi. Oleh karena itu telah dipilih beberapa daerah dan program asuransi dan proyek percontohan dimulai. Pemerintah daerah pada tahun 2004 ini memutuskan untuk memberikan subsidi premi kepada petani. Jadi program ini ditujukan untuk mengurangi resiko bencana alam dan memberikan dukungan keuangan tambahan kepada petani. Sekitar pertengahan tahun 2006 menjadi sangat penting dalam pengembangan reformasi asuransi pertanian. Kenapa? Karena pemerintah mengeluarkan dokumen yang menetapkan poin-poin utama program baru. Para petani dapat menerima subsidi dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dan program ini tidak hanya diberikan kepada petani tapi juga kepada perusahaan asuransi agar mereka dapat menggunakan dukungan keuangan untuk biaya administrasi. Sehingga program ini menghidupkan kembali reasuransi yang didukung oleh pemerintah dan daerah. Dokumen ini menjadi penting tidak hanya untuk asuransi pertanian tetapi juga untuk pengembangan sistem dukungan pemerintah. Selanjutnya, periode inovasi digital pada tahun 2020-an ke depan, Cina mulai memanfaatkan big data, teknologi satelit, drone, dan kecerdasan buatan atau AI untuk memperbaiki proses penilaian risiko dan klaim. Oke, yang selanjutnya ini ada jenis-jenis asuransi pertanian, di mana ada 3 jenis asuransi pertanian, yaitu asuransi perkebunan, asuransi ternak, dan juga asuransi aquaculture di Tiongkok. Nah, apa sih asuransi perkebunan di Tiongkok itu? Jadi, asuransi perkebunan di Cina ini adalah untuk produsen pertanian seperti petani dan peternak untuk melindungi dari hilangnya tanaman mereka karena bencana alam atau hilangnya pendapatan karena penurunan harga. Ini mencakup 2 kategori besar, yaitu asuransi tanaman dan asuransi kehutanan. Asuransi tanaman di Cina ini dapat dibeli untuk berbagai jenis tanaman seperti padi, daun tembakau, dan kapas. Konsumen juga dapat membeli asuransi sesuai dengan pertumbuhan atau masa panen tanaman mereka. Sehingga asuransi tanaman di Cina ini adalah jenis produk terpenting dalam pasar asuransi pertanian di Cina. Oke, yang kedua ada asuransi aquaculture. Jadi, asuransi aquaculture di Cina ini melindungi perusahaan budidaya ikan air tawar dan air asin terhadap kematian stok ikan yang disebabkan oleh badai, penyakit, polusi, kontaminasi, tabrakan, pencurian, predator, dan kerusakan berbahaya lainnya. Pada tahun 2018, asuransi aquaculture di Cina ini hanya mencakup sekitar 5% dari total produksi industri budidaya ikan. Nah, yang ketiga ada asuransi produksi ternak. Jadi, asuransi ternak ini memberikan ketentuan perlindungan kematian untuk ternak karena penyakit dan cedera yang tidak disengaja. Cakupannya biasanya terbatas pada hewan dewasa. Asuransi dapat diambil berdasarkan hewan individu atau kawanan. Jadi Cina berencana untuk meningkatkan subsidi yang diberikan pada asuransi ternak di Cina untuk mengurangi tekanan pada industri pertanian.
Nah, yang selanjutnya ini ada lembaga yang menaungi asuransi pertanian di Cina, yaitu The People Insurance Company of China atau PICC. Jadi, PICC ini adalah salah satu perusahaan asuransi terbesar di Tiongkok dan juga merupakan salah satu lembaga keuangan milik negara di bawah kendali pemerintah Tiongkok. PICC beroperasi sebagai induk dari beberapa anak perusahaan yang menyediakan berbagai jenis layanan asuransi. Didirikannya pada tahun 1949, PICC telah berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia dalam hal premi bruto yang dikumpulkan dan aset yang dimiliki. Jadi, PICC ini memiliki peran strategis dalam sistem keuangan Tiongkok, terutama karena perannya sebagai perusahaan milik negara yang mendukung stabilitas keuangan ekonomi nasional. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan permasalahan di Cina yang menyebabkan adanya asuransi pertanian di Cina. Nah, permasalahan yang mendorong terbentuknya asuransi pertanian di Tiongkok erat kaitannya dengan kondisi alam yang rentan bencana serta besarnya populasi pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian. Nah, Cina ini sering mengalami bencana alam yang menghancurkan seperti banjir, badai, dan kekeringan yang menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan setiap tahunnya. Nah, terutama di sektor pertanian, karena sektor ini sangat penting bagi perekonomian nasional, stabilitas pendapatan petani perlu dilindungi. Nah, pada dasarnya, asuransi pertanian di Cina itu dimulai sebagai respons terhadap kerentanan sektor ini terhadap bencana alam. Nah, program asuransi ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pertanian dan kestabilan pendapatan petani yang sering terancam oleh kerugian besar akibat bencana. Sebagai contoh, pemerintah Tiongkok mencatat bahwa sektor pertanian sering menanggung porsi besar dari kerugian ekonomi akibat bencana, yang memicu pengenalan asuransi pertanian untuk melindungi petani dari risiko-risiko tersebut. Nah, asuransi pertanian di Cina itu mulai diuji coba pada tahun 1950-an, namun mengalami berbagai hambatan hingga reformasi besar-besaran itu pada tahun 2007. Nah, di tahun itu pemerintah memulai program asuransi berbasis kebijakan yang didukung oleh subsidi langsung dari pemerintah pusat dan daerah. Nah, subsidi ini ditunjukkan untuk membuat premi asuransi lebih terjangkau bagi petani, sementara biaya administrasi sebagian besar ditanggung pemerintah. Jadi bisa dilihat dari slide dalam PPT ini adanya permasalahan risiko iklim. Produksi pertanian di Cina itu sangat rentan terhadap perubahan iklim, terutama suhu ekstrim dan curah hujan yang tidak menentu. Nah, fenomena seperti suhu yang sangat tinggi atau sangat rendah dapat mengganggu siklus pertumbuhan tanaman dan curah hujan yang tidak konsisten dapat mengurangi produktivitas lahan. Nah, asuransi pertanian hadir sebagai mekanisme yang melindungi petani dari risiko ini dengan memberikan kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh kondisi cuaca ekstrim. Nah, lalu adanya permasalahan ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan itu adalah prioritas nasional bagi Cina. Mengingat populasi penduduk di Cina yang sangat besar dan kebutuhan akan stabilitas pangannya. Nah, dengan asuransi pertanian, petani mendapatkan perlindungan finansial yang membantu menjaga produktivitas pertanian bahkan di tengah fluktuasi lingkungan. Nah, hal ini sangat penting untuk memastikan pasokan pangan yang stabil dan mencegah kelaparan. Selanjutnya juga adanya efek positif pada produksi pangan. Nah, selain mengurangi risiko produksi akibat perubahan iklim, asuransi pertanian itu juga mendorong petani untuk lebih berani dalam mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan efisiensi produksi. Nah, hal ini membantu meningkatkan hasil panen dan memastikan bahwa Cina tetap dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah penjelasan bagaimana hubungan antara asuransi pertanian dengan ketahanan pangan. Di dalam penjelasan ini, bukan hanya menjelaskan bagaimana hubungan antara asuransi pertanian dengan ketahanan pangan, tetapi juga bagaimana definisi dari ketahanan pangan itu sendiri. Berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Dunia pada tahun 1996, ketahanan pangan didefinisikan sebagai ketika semua orang di setiap saat dapat memiliki akses fisik dan juga ekonomi terhadap pangan yang cukup, pangan yang aman, dan juga pangan yang bergizi dalam memenuhi kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka untuk kehidupan yang aktif dan sehat.
Ketersediaan pangan secara fisik dilihat dari sisi penawaran atau dari sisi petani dapat ditentukan oleh tingkat produksi pangan, tingkat stok, dan juga perdagangan bersih. Maka dari itu, sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan dari petani itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam jurnal yang kami pakai, ketahanan pangan secara signifikan dipengaruhi oleh perubahan iklim, terutama karena ancaman yang ditimbulkan oleh suhu yang berlebihan. Suhu yang berlebihan ini bisa saja suhu yang sangat tinggi atau juga suhu yang sangat rendah. Ketika suhunya itu sangat tinggi, pangan akan kering dan juga tidak jadi panen. Begitu juga untuk suhu yang rendah, pangan tidak dapat mendapatkan matahari yang cukup dan tidak dapat tumbuh dengan baik. Jadi, secara keseluruhan, petani kecil dan UKM yang mampu mengelola risiko dengan lebih baik akan lebih mampu berkontribusi terhadap ketahanan pangan masyarakat. Asuransi pertanian terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap ketahanan pangan di bawah dampak perubahan iklim. Jadi, sebelum adanya asuransi pertanian, ketahanan pangan ini sangat sulit untuk dihindari dari perubahan iklim. Namun, ketika petani itu dapat menggunakan asuransi pertanian, maka ketahanan pangan dapat dijaga dari dampak perubahan iklim. Nah, asuransi pertanian memiliki dampak yang berbeda terhadap ketahanan pangan tergantung pada lokasinya. Dengan daerah-daerah penghasil pangan utama memiliki pengaruh yang lebih besar. Seperti contoh di dalam jurnal ini adalah Cina. Cina ini memiliki pangan utama itu beras dan juga tebu. Jadi, untuk daerah-daerah penghasil beras dan tebu, di sana pengaruh asuransi pertanian lebih besar daripada untuk pangan-pangan yang biasa. Jadi, pengembangan asuransi pertanian yang berkelanjutan dapat menjamin ketahanan pangan dengan meminimalkan dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan melalui fungsi kompensasi kerugian. Nah, selain itu, asuransi pertanian dapat mendorong pasukan yang berkelanjutan dari 3 bahan pokok produksi pangan utama. Selanjutnya, hubungan antara perubahan iklim dan ketahanan pangan. Intergovernmental Panel on Climate Change atau disingkat IPCC, sebuah badan PBB yang berwenang dalam iklim, mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan dalam keadaan iklim yang dapat diidentifikasi melalui analisis statistik terhadap variabilitas iklim selama periode waktu panjang, baik itu beberapa dekade maupun jutaan tahun lalu, dan dapat disebabkan oleh proses alam internal atau paksaan eksternal atau akibat aktivitas manusia. Perubahan iklim yang signifikan ini, terutama yang disebabkan oleh manusia, memiliki dampak yang sangat luas pada berbagai sektor, termasuk sektor pertanian yang menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan global. Hubungan antara perubahan iklim dan ketahanan pangan telah banyak diteliti, terutama dari perspektif penurunan produktivitas tanaman yang berujung pada krisis pangan. Perubahan iklim berpengaruh terhadap berbagai sektor, salah satunya yang beresiko tinggi sebagai dampak perubahan iklim adalah sektor pertanian. Perubahan iklim layaknya cuaca yang semakin tak menentu memiliki dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan. Ketidakstabilan suhu yang ekstrim, baik terlalu dingin maupun terlalu panas, dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen. Demikian pula, pola curah hujan yang tidak menentu menyebabkan kekeringan atau banjir yang pada akhirnya mengganggu siklus tanam. Sebagai contoh, ketika musim kemarau terlalu panjang, sawah menjadi kering dan tanaman padi sulit tumbuh. Sebaliknya, jika hujan turun terus-menerus, tanaman bisa terendam dan busuk. Kondisi cuaca yang ekstrim ini tentu saja akan berdampak pada ketersediaan pangan. Oke, selanjutnya itu ada pembahasan tentang hubungan antara asuransi petani dan dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. Jadi pembahasan itu membahas tentang apa sih fungsi asuransi terhadap ketahanan pangan ketika terjadinya perubahan iklim. Jadi yang pertama itu ada pengurangan resiko. Nah, asuransi pertanian ini berfungsi sebagai alat untuk mengelola resiko yang dihadapi petani akibat perubahan iklim. Dengan adanya asuransi, petani itu merasa lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kondisi cuaca ekstrim seperti
dengan suhu yang sangat tinggi atau rendah. Nah, hal ini itu memungkinkan mereka untuk tetap memproduksi meskipun dalam situasi yang tidak menentu, sehingga mengurangi kemungkinan kerugian signifikan dalam hasil panen. Yang kedua itu ada kompensasi kerugian. Nah, ketika petani mengalami kerugian akibat bencana alam atau perubahan cuaca yang merugikan, asuransi sendiri tuh memberikan kompensasi finansial. Nah, ini tuh sangat penting untuk menjaga kestabilitasan pendapatan petani, karena mereka itu dapat mengandalkan asuransi untuk mendapatkan dukungan keuangan saat mereka menghadapi kerugian. Nah, dengan demikian, si asuransi ini berfungsi sebagai jaringan pengaman yang membantu petani untuk bertahan dan melanjutkan usaha pertanian mereka. Yang ketiga itu ada insentif untuk adopsi teknologi baru. Asuransi pertanian itu dapat mendorong petani untuk mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ketika petani merasa terlindungi oleh asuransi, mereka tuh lebih cenderung untuk berinvestasi terhadap teknologi baru. Nah, teknologi baru itu mampu membantu mereka beradaptasi dengan perubahan iklim. Nah, si investasi untuk asuransi untuk adopsi teknologi itu sangat penting, karena teknologi baru itu seringkali mampu meningkatkan ketahanan tanaman ketika kondisi cuaca yang ekstrim. Selanjutnya itu ada dukungan finansial. Nah, si asuransi ini, si dukungan finansial ini sebenarnya itu nggak jauh beda sama yang tadi, yaitu tentang kompensasi kerugian. Tapi si dukungan finansial ini yang dari asuransi pertanian ini juga berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi akses ke pembiayaan. Dengan memiliki asuransi, petani itu lebih mudah mendapatkan pinjaman atau investasi yang diperlukan untuk meningkatkan produksi mereka. Nah, si dukungan finansial ini memungkinkan mereka untuk melanjutkan atau melakukan perbaikan dan investasi yang diperlukan meskipun ada resiko yang terkait dengan perubahan iklim, sehingga mendukung keberlanjutan usaha mereka. Nah, secara keseluruhan, asuransi pertanian itu memiliki peran yang sangat penting dalam membantu petani mengatasi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. Jadi, dengan memberikan perlindungan finansial, mendorong praktik pertanian yang lebih berkelanjutan, asuransi pertanian dapat membantu memastikan bahwa produksi pangan tetap stabil meskipun dalam kondisi yang tidak menentu. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada teori utilitas yang diharapkan dan prospek. Jadi teori utilitas atau EUT itu teori ini tuh secara langsung mengacu pada ekonomi neoklasik, dan dengan demikian terutama pada rasionalitas individu yang didorong oleh maksimalisasi keuntungan perusahaan atau utilitas yang diharapkan konsumen. Adanya informasi yang lengkap dan akurat, konsistensi, preferensi, dan pengambilan keputusan itu berdasarkan aturan penalaran Bayesian. Ini berdasarkan DMI tahun 2016. Jadi karakteristik dari teori utilitas yang diharapkan ini adalah pendekatan matematis yang presisi dan elegan, yang membuatnya itu mudah diuji dan diterapkan dalam model ekonomi. Namun karena terlalu berfokus pada asumsi rasionalitas penuh, teori ini memiliki beberapa keterbatasan. Misalnya teori ini itu mengabaikan pengaruh konteks atau titik referensi seperti bagaimana kerugian atau keuntungan di kerangka, karena menganggap individu netral terhadap bagaimana hasil itu dipresentasikan. Meskipun begitu, teori ini itu cocok untuk situasi yang mengutamakan penghindaran resiko dan sering dianggap sebagai teori normatif atau sebagai pedoman tentang bagaimana seharusnya keputusan diambil. Akan tetapi, dalam realitas keputusan manusia di dunia nyata sering kali berbeda dari prediksi. Nah, EUT ini karena bias, keterbatasan informasi dan ketidakpastian, sehingga EUT hanya berlaku dalam situasi tertentu. Yang selanjutnya itu ada teori prospek. Jadi menurut Kahneman atau Tversky,
Dalam publikasi mereka pada tahun 1979 itu mengkritik asumsi utilitas yang diharapkan atau teori sebelumnya, yaitu expected utility theory atau biasa juga disingkat sebagai EUT, yang memperkenalkan teori prospek teori sebagai pendekatan alternatif. Nah, teori ini itu lebih sesuai untuk menggambarkan pengambilan keputusan manusia di bawah risiko dan ketidakpastian dalam ekonomi perilaku yang menggabungkan antara psikologi dan juga ekonomi. Nah, jadi teori prospek ini itu dalam klarifikasi murni adalah salah satu generalisasi yang mungkin dari EUT dalam pendekatan luas yang secara kolektif disebut sebagai utilitas yang tidak diharapkan. Nah, prospek atau teori prospek ini itu dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky untuk menjelaskan bagaimana orang itu membuat keputusan dalam situasi berisiko atau tidak pasti. Dan teori ini tuh berbeda dengan teori EUT yang berfokus pada rasionalitas yang sempurna. Teori prospek ini itu mengakui bahwa manusia itu memiliki keterbatasan dalam berpikir rasional dan memproses informasi. Biasanya kita menggunakan heuristik atau aturan sederhana sebagai jalan pintas untuk membuat keputusan, karena otak kita tidak selalu mampu untuk memproses semua informasi secara mendalam. Selain itu, teori prospek individu tuh sering merasa terluka oleh kerugian daripada merasa untung dengan sejumlah keuntungan yang sama. Suatu konsep yang disebut juga dengan loss aversion. Secara keseluruhan, meskipun teori prospek itu lebih akurat dalam mencerminkan perilaku nyata manusia dibandingkan dengan teori utilitas yang diharapkan, namun teori ini rumit untuk diterapkan dalam model ekonomi. Teori ini itu merupakan bagian dari pendekatan perilaku ekonomi yang menggabungkan elemen psikologi dan ekonomi untuk memahami perilaku manusia dalam situasi nyata yang seringkali penuh dengan ketidakpastian. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi asuransi pertanian di Cina itu bertujuan untuk melindungi petani dari resiko seperti bencana alam, fluktuasi harga komoditas, dan dampak negatif dari perubahan iklim yang mengganggu produksi. Dengan memanfaatkan teknologi seperti big data dan AI, asuransi pertanian di Cina itu telah mengalami perkembangan yang signifikan. Asuransi ini itu terbukti mendukung ketahanan pangan, khususnya dengan mengurangi ketidakpastian produksi akibat perubahan cuaca yang ekstrim. Dengan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami, asuransi pertanian itu membantu petani mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Selain itu, adanya perlindungan finansial dari asuransi itu mendorong para petani untuk mempertahankan hasil panen meski dalam kondisi lingkungan yang fluktuatif, sehingga mendukung stabilitas pasokan pangan nasional. Di dalam kerangka teori prospek yang diperkenalkan oleh Kahneman dan Tversky itu relevan dalam menggambarkan bagaimana petani dan pelaku ekonomi lainnya membuat keputusan di bawah resiko dan ketidakpastian. Oke. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.